Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita kembali berjumpa dalam ibadah atau doa pagi bersama di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020. Dan kita bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kita dengan tubuh yang sehat, tenaga yang baru, semangat yang baru, dengan sukacita, dan kita siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah kita pagi ini dengan kita bersaat teduh sejenak. Kita teduhkan hati pikiran kita, bahkan teduhkan hidup kita untuk kita dapat beribadah, kita dapat memuji memuliakan nama Tuhan dalam doa pagi bersama pagi ini. Mari kita bersaat teduh. Amin. Saat teduh selesai, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian sukacita kita yang pertama sebagai pembuka. Katakan bahwa Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Angkat pujian Allah kita dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang luar biasa. Angkat pujian ini sekali lagi. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Itu bukan Allah, dia bukan Allah yang mati, tapi dia Allah yang hidup. Kita angkat pujian selanjutnya. Allah bangkit bersoraklah, gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah
Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh, serahkan musuh, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, Allah bangkit, bernyanyilah, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yes, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, Allah bangkit, bernyanyilah, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa, kita sudah memuji oleh nama Tuhan dengan sukacita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa pembukaan, doa pagi bersama kita pagi hari ini. Kita angkat satu pujian yang begitu menyentuh hati, seperti yang Kau ingini. Kita hidup bukan untuk hidup bagi diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini dengan penuh penyembahan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, membayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku, Kau menebus diriku oleh segenap kasih,
oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, pagi ini kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tenaga yang baru, dengan sukacita, dengan semangat. Kami percaya karena Tuhan sayang kami, karena Tuhan begitu mengasihi kami, maka Engkau masih memberikan kehidupan bagi kami. Engkau mau supaya kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pagi ini kami datang bersatu hati, memuji muliakan nama Tuhan dalam doa pagi bersama kami. Bapa bersama dengan kami dari awal sampai dengan akhir, sehingga ini semua boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita untuk mengangkat pujian sukacita. Karena biasanya pagi begini ya, mungkin masih ada yang ngantuk, mungkin masih ada yang belum bisa bergerak ya. Kita menyanyikan satu lagu sukacita. Kita katakan lebih dari pemenang. Firman Tuhan katakan, Ibu Saudara dan saya, Allah ada bersama dengan kita. Kita lebih dari pemenang. Angkat pujian dengan sukacita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yes, amin. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Jika Allah ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya, apa yang harus kita takutkan? Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya.
Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yes, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yes, amin. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, tidak usah kita takut. Manusia tidak bisa menyelamatkan, manusia tidak bisa kita andalkan, manusia tidak bisa kita harapkan. Allah di pihak kita, siapa melawan kita? Kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita percaya bahwa tanpa firman Tuhan kita tidak bisa berjalan sendiri. Mari kita angkat pujian dari NKB 173, Ku tak dapat jalan sendiri. Melewati lembah duka jalanku berat dan ngeri, Tuhanku perlu pertolongan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kebenaran firman Tuhan kita tidak bisa jalan sendiri. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Berarti tanpa kebenaran firman Tuhan kita tidak mungkin hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan menyatakan bagi kita apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan untuk saudara dan saya kita kerjakan. Pujian ini mengajak kita, persiapkan hati kita. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa pimpinan Tuhan. Melewati lembah duka jalanku berat dan ngeri, Tuhanku perlu pertolongan, sebab ku tak dapat jalan
jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami siap dan rindu untuk menikmati firman, makanan bagi rohani kami. Kuatkan kami, topang kami, pelihara kami di dalam kebenaran firman. Ini kami ya Bapa, mari berfirmanlah bagi kami rindu dan siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini, pagi ini, dalam doa pagi bersama, seperti yang sudah dibagikan bagi kita semua di grup, renungan firman Tuhan didasarkan dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 8 ayat 23 dan ayat 24. Injil Lukas pasal 8 ayat 23 dan ayat 24. Saya baca untuk kita semua. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang bersabda. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Pagi ini tema kita dalam doa pagi bersama, Allah peduli seruan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku, kalau berbicara tentang seruan itu biasanya muncul seruan atau teriakan atau sesuatu yang sudah tidak bisa lagi ditahan, lalu kemudian tidak tertahankan dan akhirnya ditumpahkan melalui seruan, ungkapan. Seruan itu biasanya muncul ketika ada satu hal yang ada dalam hati seseorang, lalu kemudian dia harus mengungkapkan itu. Entah itu seruan yang datar, biasa-biasa saja, entah itu seruan yang ketika dia ada dalam situasi yang menyenangkan, ya, kabar baik, dia mendapatkan sesuatu kabar baik, lalu dia menyerukan kabar baik itu. Ataupun seruan yang ketika seseorang ada dalam mara bahaya, ketika seseorang ada di dalam keadaan yang terdesak, terjepit, dan keadaan yang sukar, dia berseru meminta pertolongan, dia berseru mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Mungkin ada yang sakit, lalu kemudian dia berseru, "Saya sakit di bagian mana? Sakit di bagian ini, bagian itu, bagian ini, dan sebagainya. Apa yang kamu rasa? Saya rasakan begini, begitu, dan sebagainya." Itu seruan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang seruan, ketika seruan itu datar, dalam situasi yang kondisi yang datar, itu tidak jadi masalah. Ketika seruan itu ada dalam suasana yang bahagia, yang membahagiakan, itu apalagi tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika seruan itu muncul dari tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Ini persoalan. Ketika kita berseru, kita berharap orang lain mendengar. Ketika kita berseru, kita berharap ada orang yang memasang telinganya dan peduli dengan kita.
Sebaliknya, ketika kita berseru dan kita berharap ada orang yang mendengar, ada orang yang pasang telinga dengan kita, namun ketika tidak ada satupun yang mempedulikan kita, ini masalah, tambah lagi masalah besar. Kita sakit lalu kita berseru dan tidak ada orang yang mempedulikan kita, ini merupakan suatu penderitaan yang luar biasa dalam diri kita. Maka itu, ketika kita ada dalam keadaan yang tidak menyenangkan, terdesak, sakit, penderitaan, di saat-saat itu kita menginginkan seruan kita didengar. Nah, hari ini kita lihat bagian firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi, sudah beberapa kali, tapi saya rindu untuk kita melihat ada satu bagian di ayat 23 dan ayat 24 yang perlu kita tandai, kita garis bawahi, kita perlu ingat sama-sama bahwa Yesus peduli dengan saudara dan saya. Yesus peduli dengan Bapak Ibu, saudara dan saya yang berseru kepadanya. Dia tidak pernah tutup telinganya. Mari kita lihat dari ayat 22, Yesus yang mengajak murid-muridnya. Ayat 22 dibilang begini, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Yesus yang mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang danau. Pertanyaannya, apakah Yesus tidak tahu? Yesus tahu bahwa di tengah danau bisa saja sesuatu yang buruk terjadi. Bisa saja angin badai datang, taufan datang, dan mencelakakan murid-muridnya. Tapi Yesus, ada yang mau Yesus sampaikan di dalam perjalanan mereka menyeberang ke seberang danau itu. Ayat 23 dikatakan, ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Yesus sedang tertidur, Bapak Ibu Saudara. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Yesus sementara tertidur, murid-muridnya ditimpa mara bahaya, ditimpa bencana. Taufan datang, mengamuk, lalu kemudian mengacaukan perahu mereka dan mereka hampir tenggelam. Ayat 24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus maksudnya. Katanya, guru-guru, kita binasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, murid-murid Yesus berseru kepada Yesus di saat mereka terdesak, di saat mereka sedang mengalami penderitaan, di saat mereka sedang mengalami mara bahaya, di saat mereka terancam nyawa mereka. Guru, kita binasa. Bagaimana tidak? Di tengah danau, tengah malam, gelap, siapalah yang mau menolong mereka? Tapi mereka teringat ada Yesus yang sedang tertidur dalam perahu mereka. Lalu mereka berseru memanggil nama Yesus. Guru, guru, kita binasa. Mari kita perhatikan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Ayat 24. Ia pun bangun, maksudnya Yesus pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Mari kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Angin taufan yang begitu dahsyat, yang hampir membinasakan murid-muridnya, tapi itu tidak membuat Yesus terbangun. Tapi ketika seruan murid-murid Yesus datang kepadanya, guru, kita binasa. Apa yang terjadi? Yesus tergerak, Yesus mulai bergerak, Yesus mulai bangun dan mulai meredakan angin taufan itu. Berarti yang mau dikatakan di sini adalah angin taufan, masalah itu, persoalan taufan itu tidak serta-merta mempengaruhi Yesus yang saat itu sedang tidur. Tetapi suara, seruan, ungkapan murid-murid Yesus yang mengatakan mereka binasa, ini yang menggerakkan hati Yesus sehingga dia mulai bangun dan dia mulai bergerak, dia mulai melakukan mujizatnya. Angin taufan itu pun diredakannya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berita firman Tuhan bagi saudara saat ini, bagi kita saat ini, saudara dan saya. Saat ini mungkin kita sedang berseru memanggil nama Tuhan. Guru, saya hampir binasa. Guru, virus corona ini sudah begitu membuat kami tersiksa. Guru, pekerjaan suamiku hampir
atau bahkan sudah kehilangan pekerjaan. Guru saya harus membanting tulang supaya berusaha, supaya penghidupan keluarga ini bisa tetap survive, tetap bangkit. Seruan kita saat ini, kita sedang berada di tengah badai corona ini. Saat ini kita sedang berada di tengah badai pergumulan pribadi dan rumah tangga kita. Kita berseru memanggil nama Tuhan, dan Tuhan peduli, menggerakkan hati Yesus. Lalu kemudian Yesus bangkit, Yesus bangun, dan Yesus mulai bergerak. Yesus mulai melakukan tindakan-tindakan iman yang nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, berita firman Tuhan hari ini datang kepada kita sebagai pendoa-pendoa kita di dalam gereja Tuhan. Mari kita terus berdoa. Mari kita terus berseru memanggil nama Tuhan dengan tidak bosan-bosannya. Tuhan, kami hampir binasa. Tuhan, kami diterpa taufan yang begitu luar biasa. Pribadiku diterpa taufan yang begitu luar biasa. Usahaku diterpa taufan yang begitu luar biasa. Pekerjaanku diterpa oleh taufan yang begitu luar biasa. Rumah tanggaku diterpa taufan yang begitu luar biasa. Yesus bangkit, Yesus bangun. Dia tergerak hatinya, dan dia bersedia melakukan mujizat bagi saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara jemaat. Maka itu firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita semua untuk mari kita terus berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam doa-doa kita, doa bisa menggerakkan hati Tuhan. Seruan kita bisa menggerakkan hati Tuhan. Tuhan Yesus pernah memberikan satu perumpamaan. Ya, ada seorang janda datang kepada seorang hakim untuk meminta dibela haknya. Satu kali dia datang, dua kali datang, tidak digubris oleh hakim ini. Karena hakim ini punya hati yang keras, watak yang karakter yang begitu keras. Dia menutup hati. Tapi janda ini dia datang terus setiap hari. Akhirnya hakim ini merasa terganggu. Dan hakim ini katakan, daripada saya terusik, daripada saya terganggu, saya berikan saja apa yang dia mau. Bapak Ibu Saudara, ketika kita terus berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan tidak pernah menutup telinganya. Yesaya 59 ayat 1. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Mari kita terus memanggil nama Tuhan. Selamat menjadi pendoa di dalam keluarga, di dalam gereja. Jangan pernah bosan-bosan kita berdoa, berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam doa kita merasakan kekuatan dan mujizat Tuhan akan dinyatakan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Amin. Mari saudaraku, kita angkat pujian doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar
mustahil. Di matamu doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa doa mengubah segala sesuatu. Maka itu pagi ini saya mengajak kita semua, mari kita teduhkan hati kita, kita masuk dalam doa kita berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, jemaat-jemaat Tuhan yang berseru memanggil nama Tuhan, jemaat yang berseru bersama seisi rumah mereka untuk memohon pemulihan kesehatan mereka. Tuhan biarlah yang mendengar dan kita dukung di dalam doa. Begitu, mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk membangun komunikasi kami dengan Tuhan di dalam doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersatu hati, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang telah Tuhan Yesus taburkan bagi kami. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau mau mendengar seruan doa kami ketika kami ada dalam keterpurukan, ketika kami hampir binasa, ketika kami ada dalam kesesakan, ketika kami ada dalam pergumulan yang berat sekalipun. Engkau tidak pernah menutup telingamu, Engkau tidak pernah tidak mempedulikan kami. Untuk itu Bapa, saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu datang berseru memanggil nama Tuhan, karena kami percaya hanya di dalam nama Yesus ada jawaban, ada kepastian, ada pemulihan, ada sukacita, ada kekuatan. Dan biarlah Tuhan Engkau nyatakan itu semua dalam kehidupan kami, gereja Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, Engkau memberkati pemimpin bangsa ini. Tuhan berkati presiden, wakil presiden, para menteri. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin kota ini di mana kami tinggal di dalamnya. Tuhan, kami berdoa untuk persiapan memasuki era yang baru, memasuki new normal ini Tuhan, kebiasaan-kebiasaan baru. Mari Bapa, Engkau persiapkan kami, beri hikmat bagi kami, agar kami mampu bertahan, untuk kami tetap berkemenangan di dalam Kristus. Biar Tuhan Engkau memberkati kami, sehingga kami tetap mendukung pemerintah untuk kami menjaga kebersihan, untuk kami menjaga jarak satu dengan yang lain, untuk kami kemana-mana ketika kami keluar dari rumah kami menggunakan masker, dan biar kami tetap sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, gereja yang saat ini mempersiapkan untuk memasuki new normal, termasuk gereja Tuhan GKO di Indonesia. Tuhan, mari berkati kami dalam segala persiapan kami. Bapa, dalam nama Yesus, yang bersatu hati berdoa untuk majelis sinode GKO. Tuhan, mereka adalah kepercayaan Tuhan. Mereka diberikan hikmat dari Tuhan untuk memimpin gereja-Mu, Gereja Kristen Ekumene di Indonesia. Sehingga kami semua dipimpin dengan hikmat dari Tuhan melalui pemimpin-pemimpin gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Ketua Umum Sinode, berkati Ketua 1, Ketua 2, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, bahkan juga Sekretaris Eksekutif yang ada maupun biro-biro yang ada di tingkat sinodal. Tuhan berkati dalam segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, para pendeta GKO Tuhan berkati, para vikaris GKO Tuhan berkati, para penatua, para penginjil, para pengajar, Tuhan berkati kami semua dimanapun kami berada. Dan berdoa secara khusus untuk gereja Tuhan GKO Jemaat Bekasi 1, hamba-Mu sebagai gembala sidang, bersama dengan para penatua, diaken, pengurus komisi. Tuhan berkati kami semua dalam segala aktivitas kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami gumuli. Tuhan tetap bersama dengan kami, berikan kami hikmat, berikan kami
kuasa, sehingga apa yang kami kerjakan sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan gereja-Mu. Kami bersatu hati berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit di rumah. Kami berdoa untuk Bapak Fritz Koro, Ibu Penatua Joyce Talahatu, Nyonya Stompul Boro Sulitonga, Nyonya Panjaitan Boro Nababan Tambun, Nyonya Butar-Butar Boro Hasibuan, Ibu Nona Melmambesi Lermating, Nyonya Nenggolan Boro Siburian Jalan Pepaya, Bapak M Pangaribuan, Bapak dan Ibu Sukamto, Bapak dan Ibu M Tumanggor, Bapak Wera Jaguguk, Ibu Saragi Turnip, Bapak Arobazi Duhu Zega, dan Bapak M Simatupang. Tuhan Yesus, kasih-Mu, kuasa-Mu menyempurnakan kesehatan jemaat-Mu. Mereka kembali ditopang, mereka kembali dipulihkan oleh Tuhan Yesus, dan mereka bangkit dari sakit penyakit mereka dengan semangat, dengan sukacita. Pada waktunya, waktu yang Tuhan tentukan sendiri, Tuhan menganugerahkan kemenangan atas tubuh jasmani jemaat-Mu yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang berdoa Bapa untuk jemaat Tuhan yang bergumul untuk pekerjaan mereka yang terdampak virus corona ini. Mereka yang berpenghasilan tidak lagi seperti sedia kala. Tuhan, mari cukupkan apa yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu. Anak-anak Tuhan yang juga sudah melewati ujian atau evaluasi penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester atau ujian kenaikan kelas. Tuhan, mari Engkau berikan hasil yang terbaik, yang memuaskan, yang membanggakan hati Tuhan, membanggakan hati orang tua. Dan berkati para orang tua yang terus berdoa siang dan malam untuk putra-putri mereka. Tuhan mendengar doa-doa para orang tua. Yang berdoa untuk para orang tua yang saat ini berjuang untuk menyekolahkan putra-putri mereka di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan, mari berkati apa yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu. Tuhan, Engkau yang mencukupkannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk pemuda-pemudi, untuk anak-anak komisi sekolah minggu gereja Tuhan, Engkau bukan satu. Mereka adalah penerus gereja Tuhan. Mereka adalah penerus regenerasi negara gereja ini. Mari Tuhan, Engkau jaga mereka dalam pergaulan mereka, dari anak-anak batita balita, dari anak-anak pratama, madya, remaja, kemudian pemuda. Tuhan, berkati anak-anak Tuhan, jauhkan dari segala hal pergaulan yang sia-sia, jauhkan mereka dari segala penggora pencobaan, dari segala macam bentuk yang mau mereka untuk mengajak mereka untuk melepaskan iman percaya mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, mari Tuhan, Engkau bekerja di dalam hati setiap anak-anak Tuhan, sehingga mereka terus diberkati, dipelihara, dijaga, ditopang oleh Tuhan, dan mereka terus dipelihara dengan kasih setia dan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan, kami berdoa, kami terus menopang, dan di atas semuanya ini hanya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Kami datang kepadamu, berimankan satu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah doa pagi kita pagi hari ini. Kita angkat pujian yang berjudul Satu-satunya yang Kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amen. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah tertidur ketika kita datang berseru kepadanya. Dia bangun, dia menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya bagi saudara dan saya. Mari tetap berseru kepadanya di berbagai kondisi kehidupan kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus-Nya, senantiasa menyertai, memelihara, dan memberkati Bapak Ibu Saudara Jemaat saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita doa pagi bersama hari ini sudah selesai. Selamat pagi, selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan. Tetap semangat,
tetap sehat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Amin.